Shalom. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, bentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari Nats Alkitab Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan tenangkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hatilah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memberitakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dengan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kencut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baiklah, tema yang akan kita angkat dari Nats ini yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa biasanya kemenangan adalah sebuah kerinduan yang besar bagi setiap orang yang mendapatkan kesuksesan. Dan kita seringkali mengukur kehidupan kita dengan berdasarkan seberapa suksesnya kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan itu? Ya, seringkali kita mengukur pola kehidupan kita dengan standar sang dunia dibandingkan dengan standar sang ilahi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengukur kehidupan kita dengan standar sang dunia, maka kita akan memiliki pandangan yang keliru mengenai keberhasilan itu sendiri. Ukuran standar sang Tuhan tidak sama dengan standar-standar sang dunia. Kita mempunyai cara untuk mendapatkan kesuksesan itu. 1. Bertindaklah dengan hati-hati yang tertulis di ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintah kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita bertindak dengan benar dan penuh dengan hati-hati, kita pasti disukai banyak orang. Tetapi jika kita bertindak dengan asal-asalan, tentunya banyak hal yang enggak kita duga bisa terjadi. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan orang-orang dengan seenaknya berbicara kepada orang lain tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi hati-hatilah dalam berpikir dan renungkanlah terlebih dahulu dengan baik. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan orang-orang berbicara seenaknya tanpa berpikir terlebih dahulu apa yang harus mau dibicarakannya. Jadi hati-hatilah dalam berpikir dan renungkanlah apa yang harus mau dibicarakan. Setiap kali kita ingin melangkah, terlebih dahulu,
setiap kali kita ingin melangkah, terlebih dahulu kita membersihkan hati dan pikiran kita. Supaya setiap apa yang kita doakan, Tuhan mendengarkannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, kita bereskan dulu hati kita dan pikiran kita terlebih dahulu, supaya setiap doa yang kau panjatkan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang tertulis di 8a. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara yang terkasih, merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Firman Tuhan adalah salah satu paket yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Ada banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca firman Tuhan tapi tidak merenunginya. Mereka kira merenunginya itu hanya cuma masuk ke kamar, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Setelah keluar dari kamar, mereka hanya mengalihkan pikirannya ke tempat-tempat lain dan ke hal-hal yang lain. Yang keempat, tidak memiliki iman yang kecut dan tawar hati. Seperti yang tertulis di ayat 9b, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam situasi ini yang kita hadapi bukanlah situasi yang mudah dan sulit untuk mendapatkannya. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu, tetapi segala sesuatu akan sirna begitu saja. Jadi, saudara-saudara terkasih, kesimpulan yang bisa kita ambil dari nats ini yaitu banyak sekali kesalahan yang dapat kita hindari jika kita memberi waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tentunya bukanlah cuma sekedar untuk membaca, tetapi juga merenunginya. Dan izinkanlah firman Tuhan meresap di dalam tubuh kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, sehingga kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi irema kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.